itu diuji kemudian. Itu hanya ujian. Inna haza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ujian. Iya. Kejadian 22 ujian. Iya, begini Bang. Gitu. Ya, gimana? Ketika Tuhan itu berfirman, ya kan? Firman-Nya itu kan menjadi hukum, Bang. Sekarang apakah seimbang, Bang? Permintaan satu nyawa manusia ditukar dengan nyawa binatang. Itu kan gak seimbang, Bang. Berarti firman ini masih hidup. Nah, makanya penyaliban Yesus itu adalah untuk memenuhi permintaan satu nyawa manusia ini, gitu loh, Bang. Oke. Kalau itu menurut saudara, itu kan cocokologi. Sedangkan fenomena yang terjadi di TKP Yohanes 11 nomor 48, 49, 47, Yesus harus dikorbankan untuk bangsa Israel saja demi membebaskan bangsa Israel dari perampasan tempat suci dan bangsa mereka dari bangsa Romawi. Nah, itu asumsi Anda aja. Tapi faktanya di lapangan, di TKP, Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja. Sedangkan kurban yang diminta, yang dilakukan oleh Nabi Abraham alaihissalam, itu karena perintah untuk menguji kesabaran, ujian, bukan nebus dosa. Sedangkan Kristen menjadikan kemudian anak orang mati di atas pohon, itu untuk apa? Tumbal dosa-dosa orang Roma. Dosa-dosanya orang Roma, dosa-dosanya penyembah pagan. Yahudi nggak masuk-masuk ke situ. Ingat dulu itu, bahwa orang-orang Farisi termasuk Paulus menjual Yesus yang mati di atas tiang salib itu untuk orang Roma, bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk yang punya kitab, tapi untuk orang Roma. Karena orang Roma penyembah dewa ini banyak dosa, maka diperintahkan jangan khawatir, dosa-dosamu sudah ditebus dengan matinya Tuhan Zeus, dewa Zeus di atas pohon untuk menebus dosa-dosa kalian. Tidak ada hubungannya itu. Tidak ada hubungannya tragedi persembahan kurban di tengah-tengah Bani Israel, imamat 1 nomor 2 dan seterusnya, imamat 4 dan seterusnya, tak ada hubungannya dengan agama Kristen. Orang Yahudi, ajaran para nabi mempersembahkan kurban hewan karena instruksi Tuhan. Orang Kristen mempersembahkan, menumbalkan anak manusia untuk dosa-dosa mereka, itu instruksi setan, iblis. Iblis yang menginginkan adanya tumbal dosa-dosa untuk dijual ke orang-orang yang lemah akal agar mereka menggadaikan kepercayaan mereka kepada setan. Sedangkan salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Katanya Masa. Mudah-mudahan aja Masa. Siap, Bang User Ain, ini Kristen apa Muslim? Bang User. Assalamualaikum, saya Islam dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, akhi. Seperti ini ya, saudaraku yang di bawah, mohon maaf untuk saudara Muslim mungkin saya tidak naikkan dulu sehingga karena memang di sini saya menyediakan 2 slot untuk oten ya, pasien untuk guru. Siap, saya di bawah, Bang. Siap, akhi, barangkali ada yang mau disampaikan, akhi. Oh, siap, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Delpi, assalamualaikum, Dek. Silakan oten-oten yang di bawah. Assalamualaikum guru-guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pasien selanjutnya yang mau naik ya, berikan permintaan. Mas Aha, lanjut Mas Aha, biar Mas Aha semakin cerdas. Mumpung ada Gurunda. Ya, jadi begini Bang. Kalau kita lihat perjanjian lama dan perjanjian baru, itu
ada sebuah pola gitu loh. Polanya nih seperti ini loh Bang. Adam, Abraham, dan Tuhan sendiri itu mereka itu punya dua anak. Adam, Kain dan Habel, Abraham, Ismail dan Ishak, Tuhan, Adam dan Yesus gitu loh. Abraham mengorbankan anak keduanya Ishak, Tuhan mengorbankan anak keduanya Yesus. Habel anak kedua dibunuh oleh anak pertama, Yesus anak kedua dibunuh oleh tentara Roma keturunan Adam anak pertama. Jadi di tahun 30 Masehi itu Bang, terjadi pengulangan sejarah dua peristiwa besar itu. Peristiwa adik yang dibunuh kakaknya dan peristiwa bapak yang mengorbankan anaknya. Begitu Bang. Ya. Saudara, kalau Anda melihat itu, coba Anda baca di kitab saudara sendiri bagaimana bercerita tentang silsilah Yesus. Yesus silsilahnya itu berasal dari anak Allah, anak Abraham, dan seterusnya bla 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 bla. Berarti bukan cuma dua anak Allah. Semua keturunan Adam itu anak Allah semua. Berdasarkan kitab catatan yang terkait dengan silsilah Yesus. Dari Adam. Kalau Adam itu anak Allah, ya, maka cucu Adam juga anak Allah. Sampai kepada Yesus, makanya Yesus Anda sebut juga anak Allah. Allah dalam perspektif bahasa Ibrani ya, bukan dalam bahasa Al-Quran. Anda bisa lihat di dalam Mazmur 10 nomor 7. Allah ada di situ. Nah, jadi kalau dikatakan bahwasanya Yesus itu anak Allah, Adam anak Allah, lalu siapa anaknya Yesus selayaknya Habel Kain? Kan anaknya yang jadi tumbal satu orang kan? Nah sekarang anaknya Yesus siapa? Bukan Adam kan yang jadi tumbal, bukan juga Yesus dong yang jadi tumbal. Harus anak kedua. Nah, itu caranya kalau Anda mau cocokologi di situ perginya. Anak pertama punya anak dua, anak kedua punya anak dua. Mana anak keduanya? Yesus. Anak pertamanya siapa? Nggak ada kan? Jadi nggak nyambung. Itu cocokologi Anda itu kering, kerompong, nggak bisa dipakai. Jadi yang mempersembahkan manusia untuk dosa itu hanya agama pagan. Bung, coba Anda belajar agama-agama kuno, agama buatan manusia atau agama ardi, agama bumi, yang korbannya manusia. Mereka ketika dalam kampung mereka atau tempat tinggal mereka ada bencana alam, apa yang ada dalam benak kepercayaan mereka? Mereka seketika rapat, mereka berunding. Apa yang terjadi? Dewa kita marah. Apa yang harus kita lakukan? Harus salah seorang di antara kita menjadi korban. Untuk mendamaikan. Itu satu. Ada lagi kepercayaan. Ketika mereka gagal panen, sawah mereka kena wabah, hama, penyakit, mereka akan berkata, dewa kita murka. Apa yang terjadi? Harus ada korban darah. Salah satu dari anak mereka harus tumbal. Begitu juga orang-orang yang hidup di pantai. Orang-orang hidup di pantai yang percaya kepada paganisme, percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada roh-roh. Ketika kemudian hasil panen mereka itu tidak maksimal, selalu kena musibah, ada yang mati, ada bla 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 dan seterusnya, mereka memanggil ketua adat untuk mempersembahkan satu orang kurban untuk pendamai kepada dewa mereka, sehingga panen mereka berhasil. Tempat tinggal mereka jauh dari angin topan dan seterusnya. Hasil laut mereka melimpah. Itu dikarenakan mereka sudah percaya kepada setan-setan, mempersembahkan kepada setan kurban manusia. Itu dianut oleh agama Romawi Yunani kuno. Nah, begitu mereka mencapai kekuasaan, mereka merambah sampai tanah Israel, Palestina, mereka melihat di sana ada sesuatu yang luar biasa. Ada manusia yang betul-betul luar biasa, yang tadinya hanya ada dalam dongeng mereka seperti Hercules, ya, seperti Atis, seperti Krishna, hanya ada dalam dunia pewayangan mereka, hayalan mereka.
Ternyata mereka ketika menguasai tanah Palestina, orang-orang Roma yang menjadi prajurit di sana menjadi tentara, nyata melihat dan mendengarkan ada mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah bangsa yang mereka sedang kuasai. Apa itu? Adanya Isa atau Yeshua HaMasyiah yang ternyata mampu membangkitkan orang mati. Ini hal yang sangat luar biasa bagi mereka. Sehingga apa yang terjadi? Berita sampai ke kerajaan, di sini ada dewa kita. Sampai-sampai Paulus juga dianggap dewa Hermes, karena Paulus pun oleh iblis mampu melakukan mujizat. Sehingga mereka hampir melantik, bukan hampir, melantik Paulus menjadi dewa mereka, yaitu dewa Hermes. Nah, Yesus pun demikian, membangkitkan orang mati dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Jualan-jualan mereka tentang Yeshua HaMasyiah dijual sampai ke Roma, dijual ke Galatia, dijual ke Kiliki, dan seterusnya. Semuanya itu laris manis. Jadilah dewa mereka digantikan posisinya menjadi Yesus. Patung-patung Hercules, dewa matahari Zeus, hancur lebur, diganti dengan dewa Maria, patung Maria dan patung Yesus. Itulah awal cikal bakalnya lahirnya agama Kristen di Indonesia. Sampai situ paham? Jangan ngarang bebas Bang Suma. Coba tunjukkan patungnya Yesus ada di Yahudi, di Israel. Ada. Di tengah-tengah Bani Israel, di rumah ibadahnya Israel ada patungnya Bunda Maria dan Yesus? Tak ada. Adanya hanya di Vatikan. Adanya hanya di Romawi. Di bawah kekuasaan Imperium Roma, kerajaan Roma mengganti kepercayaan nenek moyang mereka, agama animisme, politeisme, dengan agama baru bernama Katolik. Jangan banyak ngaco Itu. kau semua ya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan saya ngaco, mari teman-teman kita dengarkan pembuktiannya. Tolong tunjukkan asal usul Katolik itu dari mana. Silakan, kami tunggu. Kami tunggu. Kami tunggu. Berapa jam Anda butuhkan? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 tahun? Silakan, yang lain diam. Kita tunggu. Asal usul Katolik itu Iya, dari mana? kenapa? Silakan. 6 hari ya? Silakan Ten. Silakan 6 hari. Yang lain diam. 6 hari. Minimal kayak Mas Saha nih, kalau guru udah lagi ngomong dia di mute. Jangan sampai kamu ini Oten yang aduh di bawah kepanasan naik-naik. Biar dia jawab, Suma Bang, ini biar dia suka jawab pertanyaan nipu Bang. Suma ini. Silakan Anda Jangan- tunjukkan jangan ke suka kami memframing 7 hari lah kau 7 itu, malam. Suma. Jelaskan asal usul agama Katolik penyembah manusia ini hingga sampai kepada ajaran Yeshua HaMasyiah. 6 hari 6 malam mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Yang lain diam. 6 hari 2 malam. Aduh, Suma, kalau kau itu bernarasi, jangan suka nih nabimu. Nabimu kan suka nipu. Jangan Jadi, di-mute, biarkan janganlah. dia ngomong sendiri 6 hari Ya. 6 malam. Kita biarkan sampai mana kekuatannya menipu kita di sini. Katolik itu asalnya dari mana? Apakah bersumber dari Yeshua HaMasyiah atau tidak? Silakan. Silakan, Bang. Hilang orangnya, lenyok. Kabur dia. Ini kesempatanmu nipu kita. Kami semua mau diam selama 6 hari 6 malam. Kau nipu aja terus. Oh, pertama kali Yesus pernah bersabda di bawah pohon toge, wahai semua manusia, aku ajarkan kalian kepada agama baru, yaitu Katolik. Sembahlah aku, jadikan ibuku juga sebagai ibu Tuhan. Nah, ayo 6 hari 6 malam kita kasih bukti kepada orang-orang Indonesia bahwa ternyata memang jangan Kristen main itu dikit agama yang dong. berasal dari Yeshua HaMasyiah. Silakan. Jangan dikit. Jangan dikit. Biar dia 6 hari 6 malam ya. Siapkan Ya, air minum siapapun teman-teman, moderator. pasang kelambu, Ya, kita jangan tunggu dikit. di sini 6 hari 6 malam. Ya. Dia jelaskan asal usul Jadi, agama Katolik. Silakan. Semua narasi dari Bang Suma itu adalah dusta belaka. Ya. Oke, dusta. Sekarang Anda belaka. buktikan. Dusta. Bilang Oke, dusta. kita Bohong. dari Oke. apa? Sekarang Anda buktikan kebenarannya agama Nganyoli itu dari Dari mana dewa. asal usulnya. Sampai enggak kepada pengajaran penginjilan Yesus Kristus. Silakan. Kalau ajaran dewa itu kalian itu ajaran dewa. Dewa Allah. Allah itu dewa. Jangan di mute dong. Jangan di mute. Lari lagi dia. Diturunin ya. Biar aja dulu dia bernarasi. Nanti kita buktikan juga dia pagan, nggak apa-apa. Moderator Romo di bawah. Wah, Romo ini.
Kira-kira ini orang, ini izin dulu ya. Kira-kira ini orang, dia buka komal sendiri, bicara sendiri, berbicara seperti tadi. Hah? 1 jam yang akan datang ditangkap polisi karena dia nggak bisa membuktikan, gitu lah. Nanti kita kasih lihat Allah tulisan itu pagan Paulus. katanya. Iya. Berarti agamamu mencuri kata Allah dari agama pagan. Dan kau menyembah pagan berarti karena kitabmu bertaburan kata Allah di situ. Naikkan lagi nggak apa-apa. Dia dibimbing Roh Kudus itu ngomong kayak gitu. Bukan Roh Kudus deh, Roh halus. Bintang Timur. Hantu suci. Jangan sebut Roh Kudus, Bintang Timur dia. Roh Kudus itu milik kita. Iya. Ayo masa lanjut masa. Dibimbing oleh bintang fajar. Iya. Dedemit Muslim apa Kristen? Masa ada pertanyaannya Bang Juma itu masa. Kamu ke Katolik apa Protestan masa? Aku Protestan, Bang. Protestan. Kalau gitu pertanyaan sama. Di mana Yesus pernah? Apa tadi pertanyaannya Bang Juma tentang Katolik? Coba diulang. Lupa saya. Ya. Kalau untuk Protestan, Ya, jelaskan asal usul agama Nganyoli itu apakah sampai kepada pengajaran Yesus Kristus ketika dia mengajar penginjilan untuk Bani Israel. Iya kan dasar apa namanya? Ya dari kitab suci umat Kristen gitulah, Bang. Itu. Mungkin aku mau bicara dulu soal ini, Bang, soal sejarah kepausan ya. Nah, jadi sebenarnya di tahun 330 itu ketika ibu kota Roma itu dipindah ke Konstantinopel, itu terdapat 4 paus ortodoks. Paus Roma, Konstantinopel, Alexandria, dan Antioquia. Nah, Antioquia dan Alexandria itu hilang ketika umat Islam menduduki wilayah itu, ya kan? Nah, Katolik itu baru lahir itu abad ke-8, Bang. Tepatnya tahun 781, ketika Paus Ortodoks Roma itu mulai berpihak kepada Raja Jerman yang namanya Charles Magnus itu. Tidak lagi berpihak kepada Raja Konstantinopel. Jadi Islam itu lebih tua daripada Katolik gitu, Bang. Bagaimana itu? Terus hubungannya Yesus dengan Kristen ini apa? Ada nggak hubungannya Yesus dengan Kristen? Karena selama Yesus penginjilan 3 tahun, dia tidak pernah berkhotbah kepada non-Yahudi. Itu. Terus Cornelius itu gimana, Bang? Cornelius kan ada tuh perwira Roma yang Yesus Nggak berbicara kepada. Tidak pernah Yesus memberikan hukum-hukum kepada non-Yahudi. Tidak pernah. Jadi hukum-hukum itu hanya untuk Yahudi gitu, Bang. Ya, betul. Hukum Taurat itu hanya untuk Yahudi. Yes. Yesus datang hanya untuk Yahudi juga. Oke. Matius 15:24. Terus kalau hukum untuk Indonesia mana, Bang? Itu datangnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya di sini, Bang. Nah, itu dia masalahnya. Ya, masalahnya hukum Islam itu tidak selengkap hukum Taurat gitu loh, Bang. Hah? Mati Hukum meja. Islam itu tidak selengkap hukum Taurat. Hukum Islam itu taunya hanya babi yang haram, sedangkan hukum Taurat babi, onta, kuda, kelinci itu Waduh. haram. Bukan dari aspek itu dilihat. Sedangkan babi aja yang diharamkan kemudian itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai acuan menyeluruh ke seluruh manusia. Apatah lagi kalau semua itu bisa diharamkan untuk seluruh manusia. Itu hanya ujian bagi Bani Israel saja. Contoh hari Sabat. Bukti bahwa akan datangnya hukum baru. Yesus masa transisi menghapuskan kekudusan hari Sabat. Itu fakta. Di dalam kitab Keluaran 31, orang yang melanggar hukum Sabat itu wajib hukumnya dibunuh.
Nggak boleh tidak. Itu ada nyata tertulis di situ. Coba Anda baca nomor 14-nya tuh. Harus dibunuh. Tapi di dalam Matius 12, Yesus dan murid-muridnya pada hari Sabat memetik gandum. Apa fakta yang ingin diajarkan di situ? Bahwa Yesus mengajarkan masa transisi. Makanya dia mengatakan apa? Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak, tapi kamu belum sanggup untuk menanggung. Lalu kapan ajaran yang masih banyak itu bisa diajarkan? Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Tuh. Makanya Nabi Musa tidak pernah berseru, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh keturunan Adam. Enggak pernah. Yesus juga begitu. Selalu hanya Shema Israel, dengarlah Israel, dengarlah Israel, dengarlah Israel. Tidak pernah dia menyeru, dengarlah wahai seluruh umat manusia, dengarlah wahai seluruh anak keturunan Adam. Berbeda dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, ya bani Adam. Tuh, wahai seluruh anak keturunan Adam, wahai seluruh umat manusia. Itu Nabi Muhammad. Nah, hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel, semisal hari Sabat, itu nggak bisa dipakai mendunia. Nggak bisa. Hukum tentang orang yang kena penyakit panu tidak bisa mendunia. Hukum untuk untuk orang haid, wanita haid tidak bisa mendunia. Bahaya kalau mendunia ajaran kayak gitu, bahaya. Makanya agama Yahudi itu bukan agama misi. Dia hanya untuk Bani Yakub saja. Seperti itu adanya, Bung. Jadi kalau Kristen ini bukan Bani Yakub, cuman ada dua, mau jadi pagan atau mau jadi Islam. Nah ternyata orang Kristen lebih pilih jadi pagan daripada menjadi Islam. Karena tinggal satu agama dari langit, yaitu Islam. Tidak ada lagi agama lain. Dari langit agama terakhir adalah Islam. Kristen, Katolik, Protestan, dan bla 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 bla, dan sekutunya itu semua adalah agama buatan manusia. Contoh, menyembah Yesus, apakah ada tuntunan dari Tuhan alam semesta? Perjanjian lama, perjanjian baru, gabung, tumpuk jadi dua. Ada nggak di dalamnya satu perintah menyembah Yesus anak Maria? Tak ada. Tapi kenapa langit dan bumi? Ada perintahnya? Ada. Ada nggak perintah menyembah Yesus? Nah, ku bilang lagi, ditumpuk kitabnya orang Yahudi, perjanjian lama, dan juga perjanjian baru kitabnya orang Roma, ditumpuk menjadi satu, dikarungin sekalipun, satu kontainer, satu dalih pun tak akan pernah ditemukan menyembah kepada Yesus. Tapi kenapa kemudian orang-orang Kristen menyembah Yesus? Karena kekuatan dimulai dari kerajaan Romawi yang cangkangnya, kekuasaannya itu sudah membumi hampir sebelah dari separuh bumi ini, menjadi kuasa daripada kekaisaran Romawi kala itu. Maka semua yang ada di bawah kuasa kerajaan Romawi harus tunduk kepada aturan gereja. Tidak tunduk di bawah ajaran gereja, putus leher. Tidak tunduk kepada ajaran Katolik, putus leher. Makanya semua aliran-aliran di luar daripada Katolik pada masa itu dibunuh, dijajah, dirampas. Harus ikut agama kerajaan. Tak bisa tidak. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga Kristen makin besar, makin kuat. Karena yang mengajarkan adalah kekuatan Dajjal atau kekuatan Lucifer. Mas Saha, bisa dipahami? Iya bang, itu ada tamu bang. Disapa dulu bang. Wah, bener Mas Saha ini. Pak Sony, Kristen apa Muslim Pak Sony? Nah, gini nih. Astagfirullah. Silakan Mas Saha, ditanggapi Mas Saha. Luar biasa itu guru bang. Malam bang, salam semuanya. Oh siap, Sony ini Protestan? Ya, Pak Sony? yo. Siap. Ini ada sama Mas Saha ya, berdua ya. Barangkali ingin menanggapi Pak Sony? Oke bang.
tadi aku banyak dengar percakapan, semuanya mantap bang. Nah, sepertinya semua diagung-agungkan bahwa non muslim itu akan yang paling tinggi. Semua agama lain direndahkan. Oke lah, diterima. Cuma gini bang, pertanyaan aku satu saja. Kalau bilang semuanya betul, semua yang di agama selain non muslim dia yang paling tinggi, pertanyaan saya, kenapa? Ini pertanyaan sederhana aja bang. Kenapa hari Minggu libur, hari Jumat tidak? Untuk seluruh dunia bang. Siap. Gurunda, fadal Ya. Gurunda. Baik. Yuk. Kalau Baik. itu ya oke lah. Oke. Kan tadi saya sudah menginformasikan ya Heeh. bahwa kekuatan agama Romawi itu mendunia, Mm-mm. termasuk pengaruhnya kepada hari libur. Mm-mm. Nah, sekarang begini, apakah itu melemahkan ajaran agama Islam? Tidak sama sekali. Karena kenapa? Kaidah hari, kalau di orang Yahudi itu adalah hari Sabat, Mm-mm. mereka wajib hukumnya tidak melakukan apapun. Kemudian ketika Islam hari Jumat, kaidahnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, wahai umat Islam, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan aktivitasmu, apapun itu, termasuk jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ar wabtagu min fadlillah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, perintahnya apa? Maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Tak ada hari istirahat untuk umat Islam, tak ada. Tak ada itu. Tak ada. Dan istirahatlah hari Jumat. Tak ada. Islam tak mengenal istirahat. Islam, kata Allah apa? Kata kaidahnya di Islam itu apa? Sembahlah Allah seakan-akan engkau mati esok pagi, dan kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup untuk selama-lamanya. Itu kaidah di Islam. Maka untuk dunia kami nggak pernah berhenti. Untuk Allah, untuk akhirat pun kami tak pernah berhenti. Tidak seperti di Anda harus istirahat hari Minggu. Namun pada kenyataannya ternyata negara ini memberikan istirahat sekali dalam sepekan, yaitu hari Ahad. Maka bagi kami adalah alhamdulillah wa syukurillah. Tak ada istirahat di Islam, nggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, salat Jumat, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ar wabtagu min fadlillah. Apabila salat Jumat telah kalian laksanakan, maka bertebaranlah kamu ke bumi, carilah karunia Allah. Itu di Islam. Kalau di Yahudi, hari Sabat dari pukul 16 sore Jumat sampai besok pukul 16 Sabtu, mereka harus di rumah. Jangan nyalakan lilin, jangan menyalakan apa-apa, nggak boleh ada mesin nyala, nggak boleh. Nah sekarang permasalahannya, apakah itu sudah masih selaras dengan kehidupan duniawi? Coba bayangkan kalau ajaran Yahudi ini mendunia. Ternyata ajaran Yahudi itu untuk seluruh umat manusia. Maka satu hari, dalam sebulan 4 hari, dalam setahun berapa hari, kita stop untuk melaksanakan kegiatan duniawi. Apa yang terjadi? Pabrik tutup tiap minggu. Tak ada aktivitas sama sekali. Tak ada perkembangan dunia. Artinya kalau itu berlaku, maka hukum haid juga berlaku. Maka setiap bulan kita harus menyiapkan miliaran ekor merpati untuk sebagai kurban setelah wanita itu haid. Kalau penduduk bumi berapa miliar saat ini? Taruhlah misalnya 2 miliar penduduk bumi, 1 miliar kemudian perempuan.
Setiap bulan mereka haid, berarti setiap bulan 1 miliar perempuan haid. Berarti setiap bulan dunia harus menyiapkan 2 miliar ekor merpati. Artinya perempuan tidak boleh jadi pemimpin, perempuan tidak boleh jadi polisi, perempuan tidak boleh jadi tentara, perempuan tidak boleh jadi guru, nggak boleh jadi dosen, nggak boleh. Kok bisa? Ya, wanita haid di dalam tradisi Yahudi haram hukumnya disentuh. Jangankan wanitanya, barang-barang yang disentuh oleh wanita tersebut tidak boleh tersentuh oleh siapapun, oleh suami sekalipun. Kapan suaminya menyentuh benda itu, maka suaminya juga najis sampai jam 12. Sampai jam malam. Sampai jam 6 petang. Nah, kalau dia najis, sang suami najis, maka sang suami nggak boleh nyentuh anak. Kalau anak kena sentuh bapaknya, bapaknya juga sentuh yang lain, anak-anaknya nyentuh, maka semuanya najis sampai jam 12 malam. Maka manusia penuh dengan kenajisan. Apa yang terjadi? Dunia jadi kacau balau. Maka hukum ini hanya sifatnya sementara saja, hanya untuk Israel saja. Setelahnya digantikan dengan syariat Islam yang lebih manusiawi, maksud saya yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman kehidupan umat manusia. Itu baru rasional. Silakan. Bang, aku tanya, kenapa kalau bilang di situ yang punya semua segalanya dan yang paling besar, kenapa hari Jumat nggak libur, hari Minggu libur? Itu aja pertanyaan aku. Justru hari Jumat nggak boleh libur, Bang. Loh, Faiza kudiyatis salatu fantashiru fil ar. Justru kalau dunia meliburkan hari Jumat, berarti kalah ini ayat suci Quran. Karena perintahnya apa? Maka bertebaranlah kamu ke bumi mencari karunia Allah. Gak boleh libur. Gak boleh libur hari Jumat. Haram hukumnya. Karena ada perintah. Faiza kudiyatis salah fantashiru fil ar wabtagu min fadlillah. Apabila kamu selesai melaksanakan sholat Jumat, maka perintahnya apa? Bertebaranlah kamu mencari nafkah. Berarti gak boleh libur. Jadi kalau dunia kemudian menjadikan hari Jumat itu hari libur, Al-Quran lemah kedudukannya. Oke? Sampai situ paham? Ini justru bukti kebenaran Al-Quran. Rupa-rupanya hari istirahatnya hari Minggu atau di luar daripada hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah hari pusat aktivitas umat Islam untuk mencari berkah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi? oke, mantap Bang. Lanjut dulu, mungkin kawan yang lain. Oke, thank you. Ya, mulai cerdas Pak Soni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Semprul ini Muslim? Ya, Masya Allah. Siap, Akhi. Begini Akhi ya, mohon maaf mungkin satu slot lagi untuk Kristen ya Akhi. Barangkali ada yang mau disampaikan silakan sebelum nanti mungkin mohon maaf di bawah dulu Akhi. ya. Saya ingin menanyakan kepada Gurunda. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, itu setiap muslim kaum beriman itu diwajibkan. Waduh Romo. Wah ini saya Gurunda banyak moderator di saya anjing. Romo jangan lagi Romo. Astagfirullahaladzim, belum selesai ngomong kasihan kali. Lanjut Pak Soni, biar tambah cerdas Pak Soni, biar tambah cerdas, silakan. Paten yang mau naik typing di bawah ya. Dan Muslim mohon maaf dari tadi ya, mungkin nggak dinaikin dulu biar diskusinya. Silakan Pak Soni, silakan. Nah ini orangnya saya kick juga ini si Romo ini. Wah, main-main dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya udah Bu ya, apa guru-guru Alfi lain, Alfi di bawah aja nggak apa-apa. Naikkan aja lagi. Masya Allah, De Terus Alfi. ini, Bu, ya. Nanti Izin ya. turunin aja si Romo deh ya, karena De Alfi juga kan moderator. Lanjut deh. Siap. Pamit semua guru-guru. Siap deh. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Sony, silahkan. Mumpung ini Gurunda, Masya Allah. Ini tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih Pak Sony ya. Biar tambah cerdas, silahkan. Izin bentar host. Gimana Romo? Jangan di mute Bang Ardi. Mulai. Dia itu PP-nya itu sudah PP gimana gitu. Terus kemudian namanya juga. Terus dia ngaku muslim. Nah, si Koplak kalau orang-orang seperti itu ya enggak layak naik lah, ular beludak. Jadi terpaksa mau turunin gitu loh. Kalau Oten ngaku aja Oten, kalau Muslim ngaku Muslim, gak usah nyamar-nyamar gitu. Lanjut. Nah ini Bang lah Zuma. moderator saya, berkualitas ini Romo memang. Lanjut Gurunda, Pak Sony silakan bertanyalah, biar tidak tersesat sama Gurunda, biar diinjili, silakan Pak Sony. Enggak, begini Bang, aku agak sedikit sepertinya kurang hati Bang ya. Siapapun yang naik diberilah kesempatan lah menghormati orang yang sudah mungkin. Iya lanjut Pak Sony ya lanjut. Siap. Janganlah kita mendiskriminasi orang supaya dia. Si Romo sih ini gara-garanya jadi khutbah di sini. Oke. lanjut silakan. Enggak Bang, aku nih selama ini aku ikut Bang. Cuma kadang-kadang ini tema ini enggak kayaknya melenceng dari apa Ya udah gini aja ya, izin para guru semua begini Pak Sony. Ya. Coba Anda angkat satu tema ya. Saya mumpung lagi baik nih gitu kan, karena Gurunda ini sangat menguasai Bible. Jadi Anda angkat satu tema yang mungkin Anda kuasai. Nah, ketika Anda bernarasi, jangan lupa pakai data dan akal sehatnya. Lepaskan dulu doktrin dan dogma. Dan bahkan keimanan pun kalau takut terganggu karena tidak akan berjalan diskusi ya, modal doktrin dogma atau modal imani. Ya sudah, mau nyembah apapun itu terserah Pak Sony, tidak ada urusan dengan kami. Kita hanya ingin mengedukasi Pak Sony. Silahkan, barangkali ingin mengangkat satu tema, silahkan. Iya Bang. Iya silahkan. Yang Anda kuasai ya, biar ada data, silahkan. Ya Bang, aku mau bertanya, tapi temanya apa dulu Bang? Ini kan temanya firman menurut Yesus. Barangkali tidak dikuasai oleh Pak Sony, angkat saja satu tema, nggak apa-apa, silakan. Gurunda paham Bible kok, hafal dia, silakan. Sony, wah, silakan. Yang inilah, yang keras dikit lah, jangan memble, silakan. Romo, kenapa ini Pak Sony? Coba sama Romo. Ayolah Romo. Ya, kenapa Pak Sony? Malam Bang. Malam Bang. Ya. Iya, gimana Pak Sony? Ini kan lagi satu room dengan Bang Zuma. Nah, di sini ada tema nih, ada judul Firman menurut Yesus. Gimana nih? Mau dibahas apa enggak? Oh, firman menurut Yesus. Iya. Oke. Boleh. Bolehlah. Mantap. Abang dulu bernarasi atau Bang Zuma dulu? Aku sih ikut host saja. Ini sebentar ya, sebelum berlanjut, ini katanya ada Bang Yonatan, mungkin ada penting beliau. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum Gurunda, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin naik sebentar karena tadi ada orang Kristen dari Papua, katanya Yesus ini asalnya sebetulnya dari Papua dan sejarah itu aslinya jadi Bunda Maria ini orang Papua. Apa Bang Nandar? Serius. Orangnya open cam. Kenapa saya masuk ke sini sebentar? Karena dia follow saya.
Kalau Iya. kalau kita follow kan, kalau misalnya saya mengikuti Gurunda Juma nih. Kalau Gurunda Juma Live otomatis ada notif kan. Nah, orang tadi kan follow saya tuh. Nah, mudah-mudahan nanti ke sini bagus itu. Tadi saya kena report itu. Silakan Sempat ya. direkam nggak videonya? Aduh, gimana? Aku nggak. Jangan dikasih Romo ini memang. Aduh. Nanti Tuhannya orang Papua, tapi dia ini sih pakai data-data dari Alkitab juga. Kalau Tuhan itu bukan bule katanya, Tuhan itu hitam. Itu ada datanya. Mudah-mudahan nanti ke sini namanya Bapak Sau, tulisan ininya SAW. Bapao. Sau, Gurunda. Hah? Apa? Sau. Tulisannya Sau, SAW. Oh, Oke, saya turun ya Gurunda biar buat iya, room. disuruh aja ke sini, Dek. Suruh aja ke sini. Ya, Assalamualaikum Ya, Pak Sina. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Silahkan Pak Soni, lanjut. Pak Soni dulu aja lah, Pak Soni, nanti sama Gurunda ya biar diinjili. Silahkan Pak Soni dulu bernarasi, silakan. Saya pikir ada tetangga yang butuh ambulan. Udah. Tuhannya kulit. Abang Nandar sih. Lanjut Pak Soni. Enggak, bagi dulu abang aku di bawah tuh, di Bang Haditya sama Bang Bunda itu, Ibu Bunda, Umi Bunda. Ini ngomong apa sih Pak Soni? Nggak jelas ini. Coba ini si Oten petang-petang ini coba ngapain naik lagi? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikum. Lanjut. Apa yang mau Anda sampaikan? Enggak, kalau nggak bisa diskusi saya turunkan Anda. Minimal gini, ketika Gurunda lagi menjelaskan, kamu diam, mute. Silakan. Apa yang mau ditanggapi, silakan. Iya, kalau saya menjelaskan kenapa di mute? Kamu itu banyak framing ke sana kemari, nggak ada data, Ten. Silakan Pak Soni, silakan Pak Soni. Saya tidak ngapa-ngapain loh ya. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya rokokan. Saya nggak nurunin loh. Di bawah saya yang warnanya biru ini yang nurunin balik nih. Enggak Romo, Fadol mungkin Gurunda bisa kasih paham ini Pak Soni tentang firman menurut Yesus, barangkali mungkin dia agak tertarik dengan tema ini. Oke. Ya. Siap mendengar. Silakan. Ya. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai firman itu adalah perkataan, ya. Firman itu ucapan. Dia adalah sesuatu ketetapan berupa instruksi yang keluar dari mulut Tuhan. Makanya Yesus ketika berbicara mengenai firman, dia mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 24, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Firmanku yang kamu dengar itu bukan daripadaku. Kenapa dia mengatakan dengar? Kalau dengar berarti itu kan berhubungan dengan kuping atau alat pendengaran, aukauo dalam bahasa Yunani. Artinya ada suara, ada gelombang ritme, irama yang didengar. Nah, itulah yang disebut firman, bukan daging. Kesalahan total yang dianut oleh orang Kristen sampai hari ini, ketika mereka mengatakan firman menjadi daging, firman jadi manusia, tanpa mereka mendalami secara mutlak yang disebut rema atau logos itu adalah perkataan Tuhan. Nah, kalau dia adalah logos theos berarti dia perkataan dewa atau perkataan Tuhan. Kalau dia rema Yesus berarti dia ucapan Yesus. Kalau dia rema suma berarti dia perkataan suma. Terkait dengan firman menurut Yesus, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Firmanku yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Mendengar berarti ada aukowo. Berarti itu berbicara mengenai apa? Irama, not, nada, gelombang.
yang harus kemudian menjadi isi daripada cakupan keimanan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ketika Yesus berbicara mengenai firman, ternyata adalah ketetapan yang diterima dari Tuhannya, dan untuk mengetahui orang itu menerima firman, menerima Yesus, mengasihi Yesus, mencintai Yesus, mengikuti Yesus atau tidak, dilihat dari pola keagamaan. Dia tidak menuruti firmanku apabila orang itu tidak mengasihi aku. Sedangkan firman yang mereka dengarkan itu bukan dariku, melainkan dari Bapa yang yang mengutus aku. Nah, sekarang Kristen ini mengikuti firman Yesus enggak? Tidak. Apa buktinya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah Kristen mengikuti itu? Tidak. Kristen tidak mau mengikuti. Apa kata Kristen? Oh, salah Yesus. Kamu keliru. Kamu harus banyak belajar. Loh, kok bisa bilang gitu, bro? Yes, karena Tuhan satu-satunya yang kau sebut itu ada yang di langit, itu salah. Bukan satu-satunya. Tiga-tiganya, termasuk kau juga. Makanya di Kristen itu Yesus itu Tuhan. Karena Kristen menolak ajaran Yesus, menolak firman yang Yesus sampaikan. Coba, hidup kekal itu, masuk surga itu, selamat itu adalah mengenal Tuhan yang Yesus ajarkan yang ada di langit sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti ada dua yang harus dikenal menurut Yesus. Tapi lagi-lagi dua-duanya ditolak mentah-mentah oleh gereja. Apa itu? Satu, mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Apa pembuktiannya? Tidak mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, melainkan mengenal anak Maria juga sebagai Tuhan. Tidak mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, melainkan mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri yang inkarnasi menjadi menjadi manusia. Itu. Makanya Kristen itu anti Yesus. Kristen itu anti Tuhannya Yesus. Itu jelas itu fakta. Nah, kalau ada Kristen yang mau diskusi dengan ilmiah dengan materi ini, pasti saya akan mengatakan orang-orang Kristen yang awam akan terguncang mendengarkan penjelasan-penjelasan saya. Karena saya berdata, bukan berasumsi. Itu aja poinnya, silakan. Luar biasa. Sebelum ke Pak Sarahman ya, Sarahman izin ya. Jadi kalau Gurunda lagi ngomong jangan ikut ngomong, di mute saja dulu. Nanti ada bagian Anda. Silakan. Siapa dia? Aduh, itu manusia goblok itu. Allah karim. Kok gini? Sabar dulu, ditahan emosinya. Ember itu mulutnya. Iya, saya tahu banyak teman-teman Kristen yang membenci Bang Zuma. Sabar, tapi sabar, ini ujian. Orang lain. Ini ujian, sabar. Lanjut, Buya. Silahkan Pak Sony ya. Kalau Sarahman ini tidak dapat diatur, saya tendang ya ke penangkalan buaya. Silakan Pak Sony, ditanggapi Pak Sony. Si Sony ini kadang-kadang emang agak lain Romo. Pak Sony, Pak Sony. Proses akal berfungsi itu, Bang. Itu Dinda. Otaknya lagi bekerja untuk menerima apa yang ada dalam Bible. Ternyata betul juga yang disampaikan Bang Sumaya. Kalau yang satu ini kan IQ-nya IQ gorila. Ini yang Sisar ini kan dia pakai IQ gorila, jadi susah menerima penjelasan. Dia seperti lalat yang dikasih kue segar, dia tolak, dia maunya tai. Itulah dia ini Sisar. Lalat itu nggak suka yang harum, dia suka yang busuk. Coba kau jelaskan kepada saya firman menurut Yesus. Giliran saya mendengarkan Anda, silakan. Saudara Sar, kau jelaskan firman menurut Yesus itu apa? Jawab, silakan. Saya mau dengar. Yesus adalah saya tidak tanya Yesus itu siapa. Lihatlah kan. Lihatlah kan. Kalau IQ gorila itu begitu. Saya tidak tanya engkau Yesus itu siapa. Saya tanya menurut Yesus firman adalah
titik. Jawab kau jelaskan. Yesus adalah Giliran saya ngomong kau ngember kau itu. cap tikus. Bukan itu yang kutanya. Saya tidak tanya kau saya Yesus siapa. bicara Yang saya dipotong, tanya nggak apa-apa. siapakah firman itu menurut Yesus? Goblok kau. Coba lihat nah. Kalau aku gorila begini. Kau lihat. Jawab. Nggak Semua sanggup otak yang lain kamu diam. bahasa 1, 2, 3. Jawab. Jawab. Firman itu menjadi manusia berinkarnasi. Itu menurut kamu, cuplis. Apa? Saya tanya, firman menurut Yesus adalah... Firman menurut Yesus. Dia itulah firman. Mati bija. Kau nggak kenal firman. Firman sudah pensiun, sudah tua dia, Makanya udah kau pensiun, udah menerima kemarin dana BPJS dari pemerintah, udah beli Sampai tongkat. terbakar buku itu, Quran itu. Orang sakit. Saya ulang pertanyaannya. Saya menjelaskan tadi kan, teman-teman dengarkan. Firman menurut Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 24. Nah itu namanya orang berakal begitu. Menurut Firman itu Yesus, diterima di- barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman Ya, yang kamu menurut dengar, nah tuh. versi. Dan firman yang kamu dengar, berarti menurut Yesus, firman itu adalah perkataan yang keluar dari mulut. Mulutmu ember. Itu firman menurut Yesus. Barang siapa yang tidak mengasihi aku tidak menerima perkataanku. Siapa yang tidak menerima perkataannya Yesus? Karisteng, itulah kau. Nah, sekarang giliran saya bertanya. Coba kau jelaskan firman menurut Yesus. Silakan. Dia itu adalah firman. Dia menyampaikan firman. La haula wala quwata illa billah. Apa yang dia perbuat, Saya tidak tanya apa yang Yesus dia itu lakukan, siapa. Itulah firman Allah. Saya tidak tanya firman itu siapa. Yesus itu siapa? Enggak tanya. Saya Kau tanya. nggak tahu Firman menurut Yesus firman adalah menjadi buku itu. alamat. Kau goblok. Ajaran kasihnya keluar, saudara. Ajaran kasihnya keluar. Sabar Pak Sar, sabar. Ini ujian, aja kau sabar. membahas Tahan kitab emosi orang Pak. lain. Pak Sar, Kau nggak tahan tahu emosi, arti firman sabar, juga. sabar dulu. Saya bahaskan kitabmu karena kamu tidak paham kitabmu, makanya saya bahaskan. Coba saya tanya, firman menurut Yesus berdasarkan Bible itu apa? Jawab. Apa jawabanmu? Yesus itu adalah firman. Hah? Apa? Yesus itu adalah firman. Saya tidak tanya Yesus itu siapa, Tuyul. Yang saya tanya, oke. menurut Yesus, firman adalah... Menurut Yesus, ya dia itu firman. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan. Nah sekarang berarti menurut Yesus firman itu adalah perkataan Tuhan, betul? Ya. Nah, sekarang anak Maria itu perkataan atau manusia? Firman menjadi manusia. Iya. Iya. Allah bukan nggak tahu apa-apa. Aduh parah. Nggak maha kuasa. Udah kau diam aja. Kalau Allah Diam. itu bisa menjadi Diam. apa? Kau cari upil sana, cari upil. Habis itu makan upilmu sendiri. Mau menjadi manusia. vitamin Sabar otak. Pak Sar. Kalau Kristen. Vitamin otak. Kalau kamu tidak punya vitamin, upilmu aja kau makan. Sabar, Firman Pak Sar. perkataan Tuhan. Yesus adalah manusia. Kenapa kau katakan lagi firman menjadi manusia? Perkataan menjadi manusia. Bagaimana caranya itu? Perkataan jadi manusia. Romo izin Romo, bentar ya Romo, ini di luar berisik banget. Atur dulu Romo, izin Romo. Iya ini lagi ngacak-ngacak di bawah nih. Ini Sony gimana? Masih monitor nggak ini? Kalau tidak saya turunkan juga kamu. Pak Sony, masih monitor gak? Oh, ten pinsang satu persatu ini malam ini.
Halo, Bang Lames. Selamat malam. Shalom buat kita semua, selamat malam, damai sejahtera buat kita semua. Abang Muslim, Kristen, Katolik? Saya Kristen bang, pengikut Yesus Kristus bang. Oke, Protestan ya. Sampai Silakan. mati. Ingin disampaikan? Monggo, silakan. Ya, yang saya ingin sampaikan, apapun yang menjadi pertanyaan Kristen ke Muslim, nggak bakalan nyambung kalian Muslim itu, karena memang ajaran kalian juga udah sesat. Ada yang penting ada cium batu. Sabar bang, sabar. Iya, Bang, tahan dengerin aja emosi, dulu. sabar dulu, sabar Dan dulu. satu kan saya kan waktunya Tahan menyampaikan. emosi dulu, sabar. Ini ujian kok, sabar Iya bang. benar ujian. Santai aja. Nah satu si Ya Juma, bang. si Juma ini sebenarnya nggak ada ilmu apa-apa. Abang sabar dulu, dengerin dulu di bawah ya, sabar. Ini ujian bang. Aduh, kok naik malam ini kok. Kenapa ya ini malam pemakan babi ngamuk-ngamuk semua ya? Apa karena babinya udah stok babi habis apa? Kayaknya stok babi habis di kandang ini kok pada ngamuk-ngamuk ya. Diskusi baik-baik, aduh. Firman adalah, Nah ini bang, satu bang. waduh ini lagi wah, ini mah. Halo Bu Resmi, selamat malam. Malam. Ya, ada yang ingin disampaikan Bu Resmi? Mau ditompin, mau ditompin. Banyak Iya, penari aku mau latarnya. menjawab. Aku mau jawab. Bisa? Ya bisa. Firman adalah, Iya. Firman Yohanes 1 itu ya. Firman itu adalah Allah. Kan gitu. Yang dimaksudkan itu firman itu kan orang Kristen selalu bilang firman itu adalah Yesus gitu. Sebenarnya bukan firman itu bukan Yesus ya. Firman itu adalah Allah. Jadi firman itu Allah itu sendiri. Ya, jadi itu dikatakan firman yang hidup. Ya, jadi firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 ya. Yohanes ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Jadi menjadi manusia namanya Yesus. Jadi bukan firman itu Yesus, bukan. Firman itu adalah Allah. Apa sih ngomong Maksudnya apa? firman yang hidup gitu. Kayak anjing kejar ekornya ini. Coba dong pahami, jangan dipakai otak iblisnya ya. Firman yang Coba hidup. kau tunjukkan kepada Karena saya firman di dalam itu- kitabnya orang Yahudi, Allah itu adalah firman. Itu di mana di kitabnya? Elohim itu adalah firman, itu di mana di kitabnya Yahudi? Kan itu penjelasan, Enggak, saya di tanya mana di kitabnya Tuhan itu Yahudi. menjadi manusia. Di kitabnya Di mana Yahudi. ya, Coba tunggu kamu tunjukkan di dong. kitabnya Yahudi. Elohim Kan itu adalah penjelasannya firman. menjadi manusia. Itu kan penjelasannya di mana firman itu menjadi manusia. Anda tadi Jadi itu mengatakan Elohim itu firman berdasarkan Yohanes 1 nomor 1. Coba kamu tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi, karena saya tidak percaya kitabmu. Coba kitabnya Yahudi, coba kau tunjukkan kepada saya. Di mana ada disebut bukan- Elohim adalah firman? Di mana? bukan Di mana di kitabnya Yahudi Elohim adalah firman? Di mana itu? Tadi mama kenapa? Tuh yang mami ngomong. kitabnya orang Israel, bukan kitabnya Yahudi. Beda Yahudi, beda Israel. Yahudi yang mendapatkan perjanjian baru. Kau belajar lagi. Yahudi Dengan mendapatkan Israel. perjanjian baru. Yes, di dalam Yeremia 31:31. Yeremia bukan, itu kan kitab Taurat Yeremia, kitabnya Ilmu Israel nihil. itu. Kau jawab aja dulu. Kau jawab dulu. Di mana Elohim adalah firman? Di mana itu tertulis? Ntar dulu bang, ini musiknya di belakang kira-kira kena copyright nggak bang? Enggak. Enggak lah. Enggak ya, enggak. Oh, penyanyi latarnya Bu Rasmi kok. Tompi Toa. Toman ya. Intinya itu aja sih. Intinya itu aja.
firman yang hidup, karena firman itu adalah Allah, kan begitu bunyinya di situ. Firman itu adalah Nah, itu Allah. agamamu. Berarti di Yang situ kita tanya ini firman yang Yahudi. hidup gitu. Jadi Agama segala Yahudi kita tanya sesuatu yang di keluar mana dari Elohim firman itu adalah itulah firman. Di mana di kitabnya Yahudi Elohim itu firman di mana? Cuma nggak ada ilmunya. Tapi sebenarnya kalau dia mau jujur itu Yohanes 1 nomor 1 itu mesti kalau mau jujur menerjemah ya. Firman logos itu adalah dewa. Nah, baru tuh bagus tuh terjemahan. Nggak ada kata Allah di situ. Memang nggak ada. Makanya aku tanya di kitabnya Yahudi ada nggak? Kitabnya Yahudi menerangkan Tuhan mereka itu adalah firman. Tidak ada. Karena Yohanes 1 ini itu hanya filsafat. Filsafat himne Plato. Itu konsep logos. Itu bukan firman Tuhan, bukan juga sabda Yesus. Itu hanya filsafat, filsafat Yunani yang dimasukkan ke dalam kitabnya orang Karisteng. Karena orang Karisteng berbicara agama cupu-cupu, nggak ada yang pakai akal. Makanya dia manut aja, ngikut-ngikut aja. Ya, kita sambit dulu Bang. Ada Putri. Selamat malam Putri. Putri, selamat malam. Naik tapi nggak mau ngomong ini. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan dewa. Dewa itu adalah logos. Baru benar tuh terjemahan. Masuk ke Indonesia supaya nggak kelihatan himna Platonis Yunaninya. Jadi Islam lah sedikit. Yang korban adalah mereka sendiri yang dibodoh-bodohi oleh terjemahan. Jadi sebenarnya orang-orang datang ini kasihan, korban-korban terjemahan gitu, nggak mau belajar dia. Seandainya dia mau belajar, dia akan meninggalkan yang dia pelajari itu. Lah, kok bisa ya? Ternyata selama ini kita menyembah dewa. Kalau dia mau belajar, tapi memang harus diperbodoh diri. Nggak usah tahu original tesnya, nggak usah. Yang penting firman adalah Allah. Dasar kucuk-kucuk semua. Mungkin Lemes ini penasaran Bang Andi. Halo Bang Lemes, ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanggapi seputar firman menurut Yesus? Monggo, jangan keluar dari topik. Ya, silakan. Jadi sebenarnya itu kalian itu memang nggak tahu iman Kristen itu memang itu jalan satu-satunya firman Allah sebenarnya. Allah lagi dewa. Nggak ada dewa. Apapun kalian bilang itu apa semua macam kan Dewa. Karena iman kalian di Al-Quran aja nggak jelas. Dewa. Nggak ada itu Allah di Babelmu, nggak ada. Haram itu, haram. Dewa. Nih, Platonis Yunani nih. En arche en hologos, kai hologos en proton theos, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu adalah nois. Diulang. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu berasal dari theos. Itu himnanya. Sampai di Indonesia dirubah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah. Dirubah dia. Kenapa dirubah? Karena kalau dimasukkan tanpa diedit-edit dulu kagak laku. Tentu orang yang berakal. Kok ini Yunani banget gitu loh. Mana laku kalau terlalu Yunanian coy. Nggak akan laku terlalu Yunani, nggak laku. Mana laku. Noise. Nggak bakal laku ini barang kalau terlalu Yunanian. Nggak mau laku. Punya orang itu. Jadi makanya Kristen di Indonesia tuh nggak mau menyebut Theos. Enak dia, muntah dia, gengsi dia kalau menyebut Theos. Kenapa?
Ya karena terlalu Yunani. Padahal itu adalah original text Bible mereka. Gitu loh. Coba mana pernah mendengarkan orang Indonesia diskusi pakai theos, pakai logos? Kagak ada. Kagak mau. Harus di-Islamkan sedikit. Bang Handi, ada pasien. Ya silakan. Halo, penyebar berita. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Bang, ada yang ingin disampaikan? Firman menurut Yesus. Dengar-dengar aja kita ini. Ini sudah ada topiknya, Bang. Ada judulnya Firman menurut Yesus. Silakan ditanggapi, Bang. No comment lah, firman menurut Yesus. No comment. Gimana, Naik? Apa nggak baca judul mungkin abang nih? Mau nggak? Kalau dia ditanya mau nyambung nggak? Gini loh pertanyaannya pastinya nyambung ini. Gua kalau dengar Andi ini terus naik aku itu aja. Penyebar, kalau mau nyambung nggak? Kalau dia ngomong penyebar, gimana motor bro? Udah lunas cicilannya motor? Belum? Berapa bulan lagi? Motor juga sama mobil udah. Udah lunas semua ya? Nah. Udah, Iya, nyambung kan kalau masalah motor? Sama apa lagi? Apa lagi yang kau tanya? Nah, kalau itu nyambung. Kalau firman nggak nyambung dia. Kalau motor. Semua udah lunas. Nah itu. Nah kalau Kepas ditanya, Kepas, kau memilih masuk Islam apa masuk angin? Nah pasti memilih masuk angin. Coba tanya. Pas. Kenapa? Ya. Malam, salam. Haleluya. Ada pertanyaan? Lalu kita menjawab. Pertanyaan gini, Pas, kamu memilih Islam masuk Islam atau masuk angin? Masuk angin lah. Nggak masuk angin dia. Lebih baik masuk angin daripada masuk Islam gitu. Saya punya dasar Bang Hendi. Bang Juma kan udah dengar kemarin saya punya dasar. Dasar otak nggak berfungsi itu. Kenapa otak nggak berfungsi? Buktinya kita masih memahami apa yang dikatakan Bang Juma, apa yang dikatakan Bang Hendi. Kita paham kok. Tapi kamu nggak paham apa yang Yesus katakan. Itulah Tuhan. Kan jadi bilang, kau menyebut aku Tuhan. Ya itulah aku. Udah jelas. Jadi meskipun dia Ketika itu itu kena, nanti kita sampaikan. meskipun dia kena diare, dia tetap Tuhan. Teks. Kan Gitu. itunya. Meskipun dia kena diare, dia tetap Tuhan. Gitu. Siapa yang bisa menjamin kita masuk surga? Harus ada penjaminnya. Kita kalau mau ke Amerika harus ada penjaminnya. Apa jaminannya? Kita harus punya uang sekian baru kita bisa ke Amerika di sana. Nah, Mana jaminannya? jaminan yang mau Mana jaminan dari Yesus untuk ia menuhankan dirinya? Mana dalilnya? kan barang siapa yang percaya dengan aku, dia akan bersama-sama dengan aku. Iya, yang percaya. Ucapan Yesus kan dia hanya utusan. Kamu percaya nggak kalau dia hanya utusan? Gimana mau percaya dia utusan? Filipi 2:5 sampai 11. Itu buktinya kamu nggak percaya Yesus. Bagaimana kamu masuk surga sedangkan kamu nggak percaya ucapannya? Gimana dong? Ayo. Dia reinkarnasi dari Elohim Yahweh. Dari mana? Di mana Yesus mengatakan dirinya reinkarnasi? Di mana? Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Di mana Yesus mengatakan dia reinkarnasi? Di mana? Kalau dikatakan enggak, kan di Filipi 2:5. Berarti kamu menolak Yesus. Kau tidak mengasihi Yesus karena kamu tidak mendengarkan perkataan Yesus. Harusnya kau mendengar perkataan dia dong. Tadi dalil yang saya bacakan itu Yohanes 14:24. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perkataanku, dan perkataan yang kamu dengar itu bukan daripada aku,
melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Nah, Yesus ini kalau diterima, wajib hukumnya diikuti perkataannya. Nah, di mana Yesus mengatakan dia adalah reinkarnasi? Kan Dimana keilahiannya kan nggak hilang. Ketika memang benar. Di mana Yesus pernah mengatakan dia punya sisi keilahian? Di mana? Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di mana Yesus pernah mengajarkan tentang Trinitas? Di mana? Yang di mana ketika Yesus turun ke bumi, dia tidak pernah ditinggalkan Allah. Iya. Karena dia itu orang yang dikasihi. Yesus mengatakan dia dikasihi oleh Bapa. Yohanes 14:27. Sorry, Yohanes 3 nomor 16. Dia dikasihi oleh Bapa. Nah, sekarang yang jadi permasalahan di sini adalah barang siapa yang tidak mengasihi aku. Orang yang tidak mengasihi aku tidak mengikuti perkataanku. Anda ikut tidak perkataan Yesus ketika Yesus mengatakan, aku hanya utusan. Anda ikuti enggak? Iya, kita ikuti dia diutus. Nah, kalau Anda mengikuti dia diutus, itu memperoleh hidup kekal. Tapi kalau Anda menganggap dia Tuhan, Anda tidak mengasihi Yesus, Anda tidak mendapatkan hidup kekal. Hidup kekal itu adalah, dengar, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Ngomong aja dulu Bang Juma. Kan Bang Juma kan asumsi pribadi aja nanti. Loh, asumsi itu dalil Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti untuk mendapatkan surga mereka harus mengenal Yesus sebagai apa? Juru selamat, Immanuel. Kenapa larinya ke situ, cuplis? Kau itu memang penyesat kau itu. Yesus berkata apa? Kau pelintir perkataan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai Juru selamat, Immanuel. Ah, itu kan dipelintir. Memang kau itu penyesat. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Setiap Bang Suma menyatakan firman Yesus, kau bukan menuruti, kau pelintir. Karena kau itu adalah pengikut Lucifer. Kau itu penyembah setan, Kepas. Yesus itu bukan sembahan, Kepas. Bang Juma, aku Saudara, sekarang saya tanya kamu, Yesus itu yang menjadi suri teladan, bukan? Yesus ketika datang di tengah-tengah bumi ini, tepatnya di Yerusalem sana, di Galilea, apakah dia sembahan atau dia penyembah? Jawab. Kita sembah Yesus. Nah, kau sakit memang kau. Memang kau itu sakit, bro. Apa yang ditanya, apa kau jawab? Kenapa jawabanmu blekot kayak gitu? Karena kau sedang dikuasai setan. Kau dikuasai bintang timur. Karena ada Yesus ketika datang, dengar. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pada saat Yesus ada di Yerusalem, dia sebagai penyembah Tuhan atau dia sebagai Tuhan? Jawab. Kau ngomong apa? Yesus itu ilahi, Elohim dia. Coba lihat. Dari mana kau dapat ilmu itu? Sedangkan Yesus mengatakan, barang siapa, aku mengenal pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku.
Nah, ayo, mari kita ikuti Yesus. Kita lihat pola kehidupan Yesus ketika ada di bumi. Apakah ketika Yesus di bumi, dia disembah atau justru dia menyembah? Jawab. Yesus itu harus disembah, dipuji, dimuliakan. La haula wala quwata illa billah. Ketika Yesus ada di bumi, apakah dia menyembah atau justru dia disembah? Pada saat itu, jawab. Pada saat itu keilahiannya di surga. Berarti pengikut-pengikut Yesus, berarti pengikut-pengikut Yesus yang mengikuti Yesus menyembah yang ada di surga, betul? Ya. Terus kenapa kau menyembah yang ada di bumi, Tuyul? Dia makanya dia memakai rupa seorang hamba, mau merendahkan dirinya. Alamak. Yohanes 14, kamu baca. Yohanes 14 nomor 27. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Apa yang dikatakan Yesus? Aku mengenal. Oke, saya bacakan. Barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan pekerjaan menyembah atau disembah? Nah, ini kan pertanyaan ambigu ini. Itulah saya katakan sama Bung, kamu itu adalah penyembah iblis. Kau itu penyembah iblis, kau itu. Tuhan Yesus kan Elohim Yahweh dah pernah datang ke dalam itu lihat kau kemana-mana Elohim Yahweh, Tuhannya Yahudi kau bawa-bawa. Kau Kristen ngapain kau bawa-bawa Tuhannya orang Yahudi? Makanya saya apa hubungannya coba? Tiket apa hubungannya? masuk surga kan ada sama saya. Saya kan dari materai masuk surga. Sorry, bukan data 27 tapi 12 ya. 12 ya, Penghandia. Ya, 12. Barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau percaya kepada Yesus, orang itu akan melakukan pekerjaan yang juga Yesus lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus melakukan pekerjaan menghamba atau dihamba, disembah? Pada saat dia datang di tengah-tengah muridnya, dia menghambakan diri kepada Tuhan yang ada di langit, ataukah murid-muridnya justru yang menghambakan diri kepada Yesus yang ada di bumi? Jawab. Jawab. Lepas. Jawab. Dia kan menyembah Ilahi. Bagus. Berarti orang yang percaya kepada Yesus wajib hukumnya mengikuti Yesus menyembah siapa? Elohim Yahweh. Berarti bukan menyembah Yesus. Tepuk tangan buat Kepas. Sudah mulai masuk otaknya sedikit. Tapi mungkin 5 menit lagi keluar lagi kembali. Jadi kalau pengikut Yesus itu mustahil jadi Kristen. Pengikut Yesus itu pasti jadi Yudaism. Karena Yesus menyembah Elohim, maka pengikutnya juga wajib hukumnya menyembah Elohim. Tidak boleh jadi Kristen, karena kalau jadi Kristen nyembahnya bintang timur, setan dari barat yang bertemu dengan Paulus di padang gurun. Tidak boleh sembah itu, nggak boleh. Nggak boleh menyembah roh halus yang ada bertemu dengan Paulus, nggak boleh. Kalau mengikuti Yesus wajib hukumnya menyembah Elohim yang disembah oleh Yesus, maka haram menjadi Kristen kalau mau jadi pengikut Yesus, gitu. Kepada orang Farisi dan orang Saduki dan orang-orang Yahudi bahwa dia Tuhan, makanya dia diusir dari
Sudah aku bilang kan, udah aku bilang ini tubuhnya orang ini, setannya itu keluar masuk lewat lubang hidung, keluar ke kuping, setannya masuk lagi kembali keluar di mulut, habis itu keluar di pantat, masuk lagi kembali di matanya, di kuping. Ini setanmu ini kamu ini. Tadi kau mengatakan Yesus menyembah kepada Elohim, iblisnya keluar sejenak. Belum juga jauh-jauh, baru 1 meter setannya keluar, masuk lagi kembali. Sekarang kenapa dia disalib? Kenapa dia disalib? Kan karena dia mengaku Tuhan. Tidak ada Yesus disalib. Yang disalib itu orang lain. Versinya sudah beda kan? Kalau kamu disalib. Nah, kenapa kamu menginginkan Yesus terkutuk? Kenapa? Kenapa kamu menginginkan? Yang disalib orang lain, siapa itu yang orang lain itu? Disalib. Kenapa kamu menginginkan kematian terhadap Yesus? Kenapa? Kita nggak pernah menginginkan kematian Yesus. Lah itu tapi kamu, sudah itu kan itu kamu mau Yesus mati. Makanya kan sekarang aku tanya samamu. Bukan rancangan Sekarang manusia. saya tanya samamu. Kacamata kamu itu buka. Jangan gelap kacamatamu. Sekarang saya tanya samamu. Apakah Yesus itu mati atau tidak mati disalib? Mati disalib. Mati disalib. Kenapa kamu mengatakan Yesus mati disalib? Kenapa? Apa dasarmu? Kan udah jelas sejarahnya memang Yesus mati disalib. Ya, mana sejarahnya Yesus mati disalib? Adalah sejarahnya. Itu kan Kalian jangan bohong. Ada sejarahnya di Yerusalem. Apa yang terjadi kalau Yesus tidak mati disalib? Apa yang terjadi samamu? Gimana? Apa yang terjadi samamu kalau ternyata Yesus tidak mati disalib? Apa yang terjadi samamu? Kita jangan berandai-andai Bang Juma yang Enggak, sudah terjadi. apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau Yesus tidak mati disalib? Apa yang terjadi samamu? Saya nggak bisa berandai-andai tentang kalau dia tidak dimati di kayu salib. Sekarang kamu baca Markus 14, kau baca Markus 14, ada seorang laki-laki telanjang melepaskan kain lenan berlari. Itu siapa? Kusiksa kau malam ini, otakmu kubuat pecah nanti kubuat. Memang kau percaya dengan kitab kami Juma? Saya percaya bahwa itu adalah tulisan-tulisan wartawan yang susah payah melakukan penyelidikan untuk menuliskan. Itu katanya udah dirubah itu, udah palsu. Kalau berbicara mengenai Yesus, kami tidak bisa menemukannya di kitabnya Hindu, Buddha. Kami hanya menemukan di kitab Anda. Bicara mengenai Yesus. Makanya saya bilang kalian itu sengklek, nggak percaya tapi rujukannya pakai kitab kami. Kenapa kami menggunakan Bible itu sendiri? Karena Bible itu sendiri yang mengatakan Yesus tidak disalib. Kitab mula untuk membela, jangan pakai kitab kami. Sabar. Karena kitabmu sendiri yang mengatakan Yesus tidak disalib. Kita yang bicara yang sudah terjadi aja. Ngapain kita berandai-andai Bang Juma? Memang ada yang disalib. Penyaliban itu memang terjadi. Sekarang penyaliban itu, dengar. Penyaliban itu memang ada, bro. Ada penyaliban itu. Sekarang yang menjadi permasalahan, yang disalib ini adalah orang terkutuk. Betul? Memang upah dosa itu harus mati, harus disalib. Larinya. Wah itu makanya dihukum penyaliban disalib. Itu memang ada, Bung. Sekarang menurut kitabnya orang Yahudi, penyaliban itu terjadi karena orang itu terkutuk. Sekarang saya ingin tanya kepada kalian berdua, apa perbuatan Yesus yang menyebabkan dia dikutuk? Itulah kejahatan yang sangat besar, makanya hukum Romawi itu harus disalib. Enggak, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk? Agar kita manusia kekal. Kenapa kita tidak binasa? Apa hubungannya? Di mana itu kamu dapat ajaran? Kamu yang melakukan, orang lainnya menanggung. Sekarang pertanyaan saya, dengar pertanyaan saya. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus digantung terkutuk? Karena begitu besarnya lah kasih Allah, dia tidak berdosa.
Nggak nyambung kan, susah ini. Habis tenaga kita nih kalau yang dihadapi ini setan. Begini Bang Juma, Manusia plastik. bukan, aduh. Wujudnya manusia dewasa, tapi idiot. Jasad aja Itu yang sudah tua, kami terima, Bang otak Juma. Kan idiot. tadi bilang, kalau kita mengikuti Yesus memang kita akan dibilang bodoh. Itu sudah kami terima. Tap saudara, room oleng. Ini Kepas bawa pasukan penghujat ini di bawah. Penyebar aja. Bukan begini, kita kan sudah dikatakan di perjanjian baru, kamu akan dikatakan bodoh karena apa? Atas kematian Yesus Kristus. Itu kata siapa? Kata siapa? Rasul Paulus. Kena kau kan. Ketahuan kan, semua tentang penyaliban itu bisikan Lucifer kepada Paulus diteruskan ke kamu. Makanya kalau saya bertanya apa dosa Yesus yang dilakukan Yesus sampai dia harus mati terkutuk di tiang salib? Karena dosa-dosa kita. Makanya darah Yesus itu untuk menebus dosa manusia. Makanya dengan darahnya lah kita disucikan supaya kita hidup kekal, tidak binasa. Kenapa kau jadikan anaknya orang yang binasa? Makanya Yesus waktu di Gunung Getsemani dia kan mau menghindar, tapi sudah kehendak Bapa. Dia kan sampai menangis. Kehendak Bapa? Mana kehendak Bapa? Mana kehendak Bapa agar Yesus dibunuh? Mana? Bukan. Mana kehendak Bapa agar Yesus yang disalib? Doa yang ketiga kan Yesus itu di Gunung Getsemani apa? Apabila bisa berlalu cawan ini. Tapi kehendak mulai yang jadi, bukan kehendakku, kan tadi bilang. Iya, mana kehendak Bapa agar orang membunuh Yesus? Mana dalilnya? Sebenarnya iblis itu menghasut itu siapa muridnya yang ke-12 yang pengkhianat itu. Dijualnya Yesus kepada Romawi supaya dia dihukum mati. Mana dalilnya Tuhan menginginkan pembunuhan kepada Yesus? Mana? Makanya gini, kita jangan bicara dalil. Makanya Eloi laba sahabat. Nenekmu, gigimu, gak bicara dalil, gigimu. Kau bicara sama ayam. Kau keluar sekarang, kau cari ayam di kandang, kau temani ngomong. Kalau kau mau pakai dalil, ngapain ngomong sama saya? Itu kan tadi bilang jawabannya Eloi laba sahabatani. Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Dia kan Nggak nyambung. Lari lagi ke Eloi, nggak nyambung kau. Jadi mau apa lagi jawabannya? Loh, kan saya sudah bilang yang kau sembah itu iblis, bukan Yesus anak Maria. Yang kau sembah itu Yesus bintang timur, Helal bin Zakar. Nggak tahu lah, pokoknya Yesus dari mana masuk surga. Ya itu Yesusmu, Yesus yang bintang timur itu nanti kau cari. Tapi ketika Yesus yang bintang timur itu kau cari, dia sudah ada di neraka. Kau datang ke Yesus yang asli, apa kata dia? Enyahlah daripadaku, wahai kau pet dahulu. Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, engkau adalah pembuat kejahatan. Tidak malu kau digituin sama Yesus depan umum? Gak malu? Sudah jelas siapa yang menghujat Roh Kudus, dia masuk surga. Larinya ke Roh Kudus. Enggak begini loh. Ini ada sangkutnya Roh Kudus gitu loh. Ini konsep Trinitas Bang Juma. Kami ini makanya kalau Kristen itu konsep Trinitas, Allah Bapa dan Roh Kudus. Dari mana kau dapat konsep itu, konsep Trinitas Allah Bapa Roh Kudus itu di mana? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajari? Cuman ya kita ini. Sekarang kita Kenapa selalu mengkritisi Yesus ya?
Padahal Yesus itu udah nyata-nyata pernah Pakai otakmu, kepas otakmu itu jangan taruh di dengkul. Pakai tuh, taruh di kepalamu itu otakmu tuh. Kalau Yesus pernah membangkitkan orang mati, punya banyak mujizat, terus kenapa dia yang harus kalian bunuh di atas tiang salib? Kenapa? Kenapa nggak kau bunuh aja Pak Bom? Itu kan rancangan Allah Bapa. Di mana Bapak merancang pembunuhan orang benar di atas tiang salib, Koclo? Bapak justru mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Sampai anaknya yang tunggal itu diserahkan kepada. Baca itu. Itu apa? Itu apa? Itu apa? Anda melupakan itu ayat itu. Di mana Bapak mau menyerahkan anaknya? Di mana? Baca itu. Begitu besar kasih Allah Bapa kepada manusia. Sampai dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa anaknya dia anugerahkan? Untuk apa? Untuk apa? Karena untuk manusia, betul. Lalu untuk manusia lalu apa? Dengan cara apa kemudian? Dengan cara disalibkan gitu? Ya itulah kasih Allah itu. Orang bebas kau. Makanya Yesus itu sebagai nabi diutus kepada Bani Israel untuk sebagai pengajar, pembimbing, bukan sebagai korban, bukan sebagai korban berhala, bukan sebagai tumbal. Banyak cerita kau itu tensianmu tinggi. Kau jawab dulu saya. Kau jawab dulu. Di mana Tuhan mengutus Yesus untuk menjadikan Yesus sebagai tumbal? Di mana dalilnya? Terus di hari kiamat nanti yang turun siapa? Yesus turun nanti untuk mengusir kamu. Baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Kami memuliakan Yesus. Tidak ada. Kalau kau muliakan Yesus, kenapa kalau kau muliakan, kenapa kau setarakan dia sebagai penjahat yang mati digantung di pohon? Kuclu, otakmu di mana? Rusak otak kau itu. Itu karya Allah Bapa. Itulah yang Anda di mana Bapak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar? Kacamatamu biar nggak gelap, biar ada harapan. Di mana dalilnya? Oke, di mana dalilnya Tuhan menginginkan pembunuhan kepada orang benar untuk orang yang bersalah? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Kau jangan tipu-tipu dirimu lalu kau tipu juga yang lain. Kau tunjukkan dalilnya Tuhan mau mengorbankan orang benar untuk orang yang bersalah. Itu dalilnya di mana? Kalau tidak ada, kutusuk lubang hidungmu ini pakai linggis. Ayo, jawab cepat, jawab cepat. Jawab. Sudah suaramu gak enak didengar. Kosong pula kau punya argumen, kau fitnah Tuhan mengutus nabinya untuk dibunuh untuk dosa-dosa kau. Dasar manusia kampret, tidak punya otak. Jadi kalau di umat Muslim itu kan tidak ada apa keselamatan, adanya kegelapan gitu. Nenekmu kiper. Iyalah. Terus konsep imam kamu apa? Mau jadi apa? Sekarang coba? kau tunjukkan dulu. Kau tunjukkan dulu kepada saya. Kau tunjukkan dulu kepada saya jaminan keselamatan untuk Kristen itu di mana? Coba. Belum bisa masuk surga. Coba kau tunjukkan jaminan keselamatan untuk pemakan babi. Aja belum bisa kau masuk tunjukkan surga. dalilnya. Yesus saja belum masuk surga. Tunjukkan dalilnya keselamatan untuk pemakan babi. Coba mana dalilnya? Babi itu obat itu cuma. Dasar pemakan babi, udah turunin. Adinda turunin. Monyet makan babi. Kalian itu kan tertinggal. Hilanglah kau dari peredaran bumi ini, monyet. Turun kau, monyet. Kau ke gereja makan pantat pendeta, kau gigit sampai dia terkentut-kentut biar perutmu itu kenyang. Mati kau. Kau pikir saya punya banyak waktu untuk orang yang tidak berotak? Kau pikir saya ini orang mau mendengarkan kibulan kau, tuyul? Mending kau ke gereja sana, kau belajar, kau makan tainya pendetamu supaya kau bisa waras. Jangan kau kira tai itu sama seperti coklat, tolol. Meskipun warnanya sama, tapi itu tidak sama. Antara tai dengan coklat itu beda, kuclo. Antara manusia dengan Tuhan itu berbeda. Dasar kampret.
Kadang-kadang kau juga bikin emosi, udah capek-capek pun aku dari tadi. Tak ada sedikit pun masuk di otakmu. Makanya kurangi makan lebih. Lemak babi itu terlalu tebal di saraf otakmu, makanya otakmu gak berfungsi. Kau dibaik-baiki, diskusi baik-baik, tapi otakmu bebal. Minta data gak ada, pernah dikasih data. Mana dalilnya ini? Cuman mulutmu aja. Ada poinnya bahasamu. Kau nya cuma yang goblok nggak tahu apa-apa tahu. Saya udah menyimak kau semua. Kamu tuh memang jahanam sesat, kamu tahu nggak? Udah dijawab dengan jelas tapi kamu goblok tahu nggak? Memang kamu sok pintar, sok ngomong jelas sok ini tapi bodoh kamu sesat. Ingat kata-kata Coba ini. kamu buktikan kepada saya kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Kusiksa kau ini. Hati-hati kau, kalau kau juga bonyok kayak tadi, kusuruh juga kau ke gereja jilat anus pendeta. Mana? Coba buka mulutmu. Kau tunjukkan kepada saya Yesus itu bukan manusia. Silakan. Saya tunjukkan pencipta alam semesta itu bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Theos Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Buktikan kalau Yesus bukan manusia dan anak manusia. Buka mulutmu, hei. Biar kasih masuk tai sapi ke mulutmu, hei. Buka mulutmu, hei. Ucluk, hei. Manusia tak berotak. Manusia tak berotak. Kau buktikan ke saya Yesus itu bukan manusia. Cepat. Aku sudah buktikan samamu Elohim bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Buktikan kepada saya Yesus bukan manusia. Cepat. Pemakan tai pendeta. Sudah kau makan tiap hari Minggu tainya pendetamu, kau disuruh juga bayar perpuluhan kau. Dasar kau manusia cupu cuplis, tolong, bonyok. Otaknya nggak ada. Kau buktikan sekarang. Silakan. Silakan. Silakan kau buktikan Yesus bukan manusia. Satu. Mampus kau ke gereja, kau makan tainya pendeta. Ingat ya, tai pendeta itu sekali tai dia 3 kilo banyaknya. Kau bagi-bagi sama anak istrimu ya, supaya kalian semua gila permanen. Udah kau naik-naik ke sini kesurupan, ku bilang kau itu tolol penyembah manusia, kau nggak mau pikir. Kau bawa pula saya, bawa agamaku lagi. Kau naik ke sini aja, kau diskusi baik-baik. Tanya jawab kita. Jangan kau ditanya tentang imanmu, kau kemana-mana. Tuyul. Kalau agamamu itu betul, ketika kau ditanya, kau jelaskan. Seperti kami ketika agama kami ditanya, kami jelaskan berdasarkan Bible, berdasarkan Quran. Kau ditanya tentang agama, entah kemana-mana mulutmu kau itu. Orang suaranya nggak jelas kok. Itu moncong.